kita temanya saat ini adalah perjuangan keadilan di Indonesia. Jadi Pak Kamarudin ini jadi tersangka gitu ya. Ada apa sebenarnya gitu. Nanti saya juga akan bersama rekan-rekan lainnya kita akan berbincang sebisa mungkin juga nanti Pak Kamarudin Simajuntak akan hadir bersama kita live di malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya panggil dulu rekan-rekan kita di sini. Ada Pastor Tony. Shalom, Pastor Tony. Dan juga Haleluya. Ibu Ariani. Luar Shalom, Pak biasa. Eko. Shalom. Waduh. Ada Ibu Ani buat Pak Hendro. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita mau menyuarakan ya Pak, Iya. bagaimana perjuangan keadilan di Indonesia ini. Ya, tiba-tiba Kamarudin Simajuntak menjadi tersangka gitu. Oke, kira-kira siapa dulu nih yang duluan nih? Dari Pastor Tony, pandangannya seperti apa untuk Iya. Kalau namanya perjuangan, shalom semuanya teman-teman. Kalau berbicara perjuangan, perjuangan itu nggak mudah, ya. Contohnya di Amerika ada yang namanya Martin Luther. Dia punya mimpi, I have a dream. Artinya apa? Ya, satu hari katanya saya akan duduk bersama bos-bos, karena sudah tahu ya, di Amerika itu orang hitam itu dianggap manusia itu hanya 100 tahun yang lalu. Jadi 20 abad orang hitam itu dianggapnya slave. Ya. Ya, tetapi ada seorang yang bermimpi namanya Martin Luther. Katanya, one day, satu hari katanya, orang hitam akan duduk bersama di dalam satu meja. Dan itu terjadi. Itu namanya perjuangan. Nah, kembali lagi karena saya sebagai hamba Tuhan, ya sudah tertulis di dalam pengkhotbah ada ketidakadilan di pengadilan. Bukan berarti kita diam saja. Ya. Jika dia ada ketidakadilan, ya kita harus berdiri buat keadilan. Ya, karena pada saat kita menolong orang yang lemah, kita memiutangi Tuhan. Ada ketidakadilan di pengadilan. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara Pak Kamarudin yang kita tahu, ya, Pak Kamarudin kita tahu adalah pejuang yang luar biasa. Ya, saya tidak mengkultuskan dia, tapi kita tahu semuanya bahwa dia adalah seorang yang viral sekali, terkenal sekali dengan kasus Sambo. Dan saya mengenal beliau pada saat kasus MKC, dan saya adalah utusan dari kasus MKC untuk membawa ke PBB, ya. Nah, setelah itu kelihatannya mentok sudah kasih, tetapi Tuhan belum selesai di sana. Pak Kamarudin dikasih Pak MKC dikasih penglihatan. Ada sinar dari sorga turun atas Pak Kamarudin, ya. Dan tas 2 minggu kemudian ada kasus Brig J, dan kita tahu Indonesia, keadilan di Indonesia digoncangkan oleh seorang Kamarudin Simajuntak. Saudara kasih, nah hari ini saudara kekasih ya, ada beruntun nih kasus, ya, ada kasus di mana ada kaitannya, ya. Sebelumnya Pak Kamarudin bersama ada juga di sini Leonardo Sirait, ada Pak Hendro Firleso juga datang ke Ponpes Zaitun. Ada isu-isu 13 hari yang lalu katanya, jangan-jangan Pak Kamarudin sudah menjadi lawyernya Syekh Abdul Qadir, siapa namanya? Syekh Panji Gumilang. Ya, Syekh Panji Gumilang, ada isunya. Lantas sekitar 45 hari yang lalu Sambo, kita kasus yang sangat viral di diskon bahkan istrinya 50% sudah kasih. Nah, 1 hari kemudian Pak Kamarudin dipanggil menjadi tersangka. Ada apa di balik semua ini? Semuanya beruntun sudah kasih. Yang saya tahu, ya, yang saya tahu hati rakyat itu ada di Pak Kamarudin, ya. Dan pasti khususnya ibu-ibu akan berdoa 1 hari Pak Kamarudin akan jadi RI 1 atau RI 2. Ya,
RI 1, RI 2. Makanya ya orang-orang yang sebetulnya potensial dari oposisi itu selalu menghukum, menjadikan tersangka. Bahkan di Amerika Donald Trump kemarin itu sudah kasih tersangkakan, dicari-cari kesalahannya karena takut ada 2024 juga akan ada pemilu besar-besaran. Ya, jadi biasanya itu politik itu selalu begitu. Tetapi kita akan bahas dengan para pejuang-pejuang yang kita tahu ya, Pak Kamarudin itu dengan tulusnya dari kasus MKC, kasus Sambo, dan sekarang kasus Taspen. Ya, kasus Taspen ini, wah, sulit tersangkakan. Nah, untuk pembukaan dari saya, ke sana dulu. Ada apa dengan Pak Kamarudin? Markas Impian ketahuan. Ganti tiket pesawat ke Surabaya segera. Oke. Ganti maskapainya untuk terbang ke Surabaya besok pagi. Pakai schedule plus dari Traveloka. Langsung mengerucut ke pembicaraannya, saudara kekasih. Kita sudah dengar sekitar 7 bulan yang lalu ya. Ada seorang wanita, Ibu Rina, menjadi klien Pak Kamarudin. Sudah diviralkan katanya. Ada 600 video porno di Pak AMS itu. Itu yang sudah kita dengar, kita viral. Ya, bahkan di Uya-Kuya dia mengatakan, "Oh, saya siap," katanya, kalau akan ditersangkakan, kalau perlu malam ini. Itu yang saya lihat dari video-video sebelumnya. Artinya apa? Karena ada di tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sekarang dia menjadi tersangka? Padahal sudah ada, ya pasti dia punya fakta juga. Menjadi tersangka. Nanti kita akan bahas tentunya ya. Di sini ada pejuang-pejuang yang tahu lebih detail. Ya sudah berani di channel-channel sebelumnya. Ada 6.000 video-video katanya. Video-video yang video-video porno katanya ya. Dia punya fakta ada di tangan. Nah, sekarang baru muncul. Kenapa baru muncul sekarang? Baru Panji Gumilang, di mana-mana Mas Hendro ini sudah gencar dengan updatingnya. Setelah itu Sambo sedang rame di Metro TV. Setelah kasus Sambo didiskon, sekarang tahu-tahu jadi tersangkakan. Tapi kita harus positive thinking. Biarlah mereka naik, semakin terkenal, semakin dikenal kebaikannya. Dan nanti ada kuda hitam ya, di balik pemilu ini ada kuda hitam, orang-orang yang jelas integritasnya, yang cinta, yang anti korupsi akan naik. Dari saya itu dulu, Bang Leo, sebagai pembukaan. Di sini luar biasa. Ada Mas Hendro, ada Ibu Aryani. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih Pastor Tony. Ini sudah ada Pak Hendro lagi kembali ya. Mungkin dari pembuka dulu ini Ibu Aryani. Shalom Bu Aryani. Shalom, selamat malam. Selamat malam ya. Ya, memang kita harus negakkan keadilan. Di tempat kita nih di Indonesia, keadilan sekarang udah permainannya kotor sekali. Bagaimana bisa di MA begitu? Karena uang Sambo ada di Megawati PDIP yang pegang KPK. Harusnya tidak boleh begitu. Happy itu suami puan, oros itu. Itu Adria Dahlan, ambil 349, oros itu. Korupsi uang negara begitu banyak, triliun loh. Belum BTS, harus diurus. Pak Jokowi tegas, nggak usah takut. Kita dukung begitu Pak Jokowi. Karena nggak boleh begitu, mereka nggak boleh ikut ngatur negara, dia partai kok. Seharusnya begitu. Begitu pandangan saya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak, lanjut. Oke Bu Aryani, terima kasih atas pembukanya. Oke, ini mungkin Pak Hendro. Shalom Pak Hendro. Pak Hendro. Oke. Ya, shalom Pak Tor, Bro Leo. Ya, shalom. Ya. Oke. Tadi saya juga baru mau dikonek-konek nih. Ada anak saya konek-konek semua. Oh gitu. Ya kan? Ya, walaupun mungkin nggak bisa saudara-saudara kita yang lain ikut masuk ke sini, ya kan, nggak bisa ikut bersuara, tapi setidak-tidaknya ada saudara kita, nanti ada Pak Kamarudin yang hadir di sini. Karena sebenarnya kita ingin berbicara tentang panjang lebar ya, mengenai Pak Kamarudin yang besok diundang oleh Bareskrim ini ya. Jadi besok pagi jam 10 pagi. Oke. Ya, kalau menurut kita melihatnya kan sekarang ini dengan adanya
Pak Kamarudin menjadi tersangka, itu adalah yang saya takutkan. Nanti pengacara-pengacara semua juga kena begitu juga, sama gitu loh. Begitu mereka sedang mungkin membela klien gitu. Tapi kalau membela klien habis itu dia ditersangkakan, ini kan menjadi parah nih, saudara. Bagaimana seorang pengacara yang seharusnya dia mempunyai hak untuk yang dibilang adalah hak pribadi ya, hak pribadi. Dia bisa mengungkap segala macam, tapi kalau misalkan dia ditersangkakan, ini kan berarti dia dibungkam. Ya, ini siapakah yang membungkam daripada Pak Kamarudin Simanjuntak? Ini yang saya tidak tahu ini, Bro. Ya, silakan, Bro. Silakan. Oke. Ya. Oke. Sebentar, kita juga lagi menunggu Pak Kamarudin sebelum kita ini berarti udah mulai mengkhawatirkan juga ini. Soalnya kan ini Pak Kamarudin ini sebenarnya membela ya kliennya. Ibaratnya kliennya itu kan istri dari suami dari yang melaporkan, direktur itu sendiri, direktur daripada ANS itu ya. Iya. Bapak siapa namanya? Agustinus ya. Bapak siapa namanya itu? Kosasi ya. Antonius Kosasi ya? Iya. Iya, kalau oke. Ini Grace. Ini Bu Julia Grace dari Belanda, pejuang keadilan. Dari tim kita juga. Dari tim Bu kita Julia. juga, dari MKC dulu. Bu Julia Grace ya. Selamat malam. Malam Pak, shalom. Shalom. Ibu Shalom, Grace. Ibu. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Amerika. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Ini ada apa sih Pak? Saya belum bisa baca benar nih. Ya. Ini sebenarnya kita memperjuangkan keadilan. Temanya memperjuangkan keadilan di Indonesia. Soalnya Pak Kamarudin, Ibu Grace tahu kan Kamarudin Simanjuntak? Ya, dijadikan tersangka dan besok akan diperiksa juga untuk di Bareskrim. Wow. Gitu. Wow. Jadi dia membela ini bisa balik arah menjadi tersangka ditetapkan oleh Bareskrim. Wow. Indonesia udah kayak apaan nih? Udah nggak ada keadilan di Indonesia sama sekali. Kemarin itu saya kembali ya. Saya baca di Amnesty International di sini di Belanda, mereka lagi berbicara masalah siapa sih, Panji Gumilang. Ya. Iya, mereka lagi berbicara itu, tapi karena di sini ada liburan saya belum kontak sama ada ibunya, Ibu Martha Meyer, saya udah pernah kontak sama dia. Tapi karena ada liburan ini saya belum bisa kontak sama dia. Saya ingin tahu apakah Amnesty International di Belanda sini bisa berbicara untuk masalah di Indonesia, karena mereka udah tulis masalahnya itu. Iya, dan kita berdoa aja. Dan saya kalau dengar Pak Kamarudin dipanggil sama apa namanya Bareskrim, Ya. Ini bagaimana ini keadilan di Indonesia? Katanya demokrasi. Demokrasi itu kan kita bisa berbicara, bukan menghina presiden, bukan begitu. Tapi kita bisa semua orang berbicara. Kenapa mulutnya harus mau ditutup? Itu kan nggak bisa. Itu bukan demokrasi. Itu diktator. Iya, bapak-bapak di Indonesia, tolong dong. Jangan begitu. Nggak bisa bekerja begituan, nggak bisa. Kalau demokrasi semua orang bisa berbicara. Iya, asal jangan menghina orang. Masa dia sebagai seorang pengacara, sebagai seorang advokat yang luar biasa, yang membela keadilan, masa mulutnya mau ditutup? Nggak bisa dong.
Nggak bisa gitu. Coba itu aja Pak, saya sebentar dulu, itu aja dulu. Kita mikir-mikir lagi dulu Pak. Ya,